Shalom. Halo, Shalom. Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry kembali lagi di channel The Safe Ministry mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada kali ini pelajaran Sekolah Sabat kita cukup unik judulnya yaitu mengenai aturan main. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang pelajaran ini dari hari ke hari, tetapi sebelum itu kita akan doa buka, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, puji Tuhan atas pelajaran kali ini yang bisa kami pelajari, yang bisa kami nikmati dan kami bisa terapkan dalam hidup kami. Bapa berkati agar kami bisa mengerti seperti apa yang Engkau ingin kami pahami dan kami bisa hidupkan dalam hidup kami. Bantu kami ya Bapa, bantu juga orang-orang yang mendengar dan curahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti pelajaran minggu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengantar pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. pemirsa The Save Ministry, ada satu judul yang menarik seperti Saudari Beatrice katakan, yaitu aturan main. Ya, ini aturan main seperti apa? Siapa yang membuat aturan main dan siapa yang terlibat di dalam permainan itu? Lalu apa akibatnya jika melanggar dari aturan main itu? Ya, nanti kira-kira kita akan mempelajari seperti itu. Nah, kita lihat di ayat hafalan di 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ya, panelis saudara Fajar, saudara Beatrice dan pemirsa The Shape Ministry. Kalau kita lihat ini sudah salah satu aturan main ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berarti dia berasal dari iblis. Karena iblislah sumber dosa kan gitu ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya. Nah, kita kembali, ini masih lanjutan dari pelajaran sebelumnya mengenai pertentangan kosmis. Ya, kalau sebelumnya kita lebih dijelaskan kepada pengertian-pengertian apa sih yang disebut pertentangan kosmis itu. Ya, yaitu adanya perebutan. Ya, sebenarnya yang merebut itu iblis. Ya, Allah tidak merebut. Sebenarnya Allah itu mempertahankan justru ya. Adanya pihak yang merebut kekuasaan yang sebenarnya bukan milik dia, ya, yaitu Lucifer atau iblis dan pengikutnya hendak merebut apa yang sebenarnya milik Allah. Nah, sekarang dalam satu minggu ini kita mencoba akan ditunjukkan kepada kita seperti apa sih contoh-contoh peristiwa-peristiwa, ya, contoh peristiwa yang menggambarkan bagaimana terjadinya interaksi atau percakapan antara sesama penguasa, ya, sesama penguasa, penguasa yang sesungguhnya dengan yang ngaku-ngaku penguasa, yaitu penguasa kegelapan, ya. Yang ngaku-ngaku, ya, kita sebut yang ngaku-ngaku. Kalau kita lihat di pelajaran ini, ya, kita diberikan contoh bagaimana Nabi Elia berjuang di Gunung Karmel. Dia berhadapan dengan apa? Allah-Allah lain, ya kan? Allah bangsa-bangsa, ya, kalau di dalam bahasa sini. Ternyata kan Allah di sini dalam huruf kecil yang ngaku-ngaku para Baal itu. Di zaman dulu, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu mereka membuat Allah sesembahannya, ya. Jadi yang menyamar seolah-olah Allah. Makanya kita katakan tadi sebenarnya iblis ini hanya mengaku-ngaku aja sebagai penguasa. Lalu caranya bagaimana? Cara pertama, dia buatlah penyamaran. Ya, dia buatlah penyamaran seolah-olah dia eksis sebagai Allah, seolah-olah dia eksis sebagai penguasa. Itulah yang terjadi, yang dihadapi oleh Elia ketika dia benar-benar apa? Dia dikasih petunjuk oleh Allah. Ini yang kamu lakukan, ya. Ini yang perlu kamu lakukan. Coba kalau kita pelajari di 1 Raja-Raja 18 ayat 19 sampai 40. Ya, Allah memberikan petunjuk kepada Elia bagaimana Elia caranya untuk membuktikan bahwa ilah-ilah yang disembah oleh orang kafir itu adalah Allah-Allah yang jadi-jadian, ya, Allah jadi-jadian, Allah-Allah palsu, ya, Allah-Allah palsu. Artinya apa? Ada iblis yang menyamar sebagai Allah. Jadi ini nanti yang menjadi pelajaran bagi kita di dalam satu minggu ini, bagaimana iblis menyamar dalam berbagai bentuk, ya, dalam berbagai bentuk supaya kita diyakinkan bahwa dia adalah Allah. Demikian Saudara Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sebagai topik pertama kita mungkin sesuatu yang agak sulit juga untuk kita bisa pahami, tapi tidak perlu khawatir, kita akan mempelajari mengenai seorang malaikat yang tertahan. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Baik.
Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Saudari Beatrice. Ini memang cukup sulit kita memahami, terutama di hari ini malaikat yang tertahan gitu ya. Kalau kita fokus kita coba di Daniel 10 ayat 1 sampai 14 ya. Daniel 10 ayat 1 sampai 14 ya, bagaimana kita nanti akan melihat ada ala-ala palsu dari bangsa-bangsa ya, ala-ala palsu bangsa-bangsa yang menyamar yang sebenarnya ini jadi-jadian ya, jadi-jadian yang dibuat oleh Lucifer. Nah, kalau di sini dikatakan pada waktu di Daniel 10 di tahun ketiga pemerintahan Kores Raja Persia, datanglah firman yang disampaikan kepada Daniel ya. Firman itu mengenai apa? Mengenai satu penglihatan kesusahan besar yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi di masa mendatang. Lalu Daniel sebagai pihak yang menerima penglihatan itu, ya dia berkabung 3 minggu penuh ya. Apa yang dia lakukan? Makanan yang sedap dia tidak makan, daging dan anggur dia tidak masukkan ke dalam mulutnya, dan makanan yang tidak berurap sampai 3 minggu penuh. Lalu pada hari ke-24 bulan pertama, ya, dia berada di apa? Dia berada di tepi sungai Tigris. Lalu dia coba angkat mukanya, dia melihat ada seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari upas. Dia gambarkan dalam penglihatan itu jelas sekali terlihat ya bagaimana deskripsi atau gambaran dari bahasanya dia seorang ya, seseorang, karena ternyata ini nanti kita lihat ini adalah apa? Malaikat. Dikatakan tubuhnya seperti permata Tarsis, wajahnya berkilau seperti cahaya kilat ya. Matanya seperti sulu menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, terus ucapannya seperti apa? Seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, dibilang Daniel, hanya dia yang melihat penglihatan itu. Yang lain ketakutan semua. Sehingga akhirnya apa? Dia tinggallah seorang diri. Ketika dia melihat penglihatan yang besar itu, hilang kekuatan dia. Dia pucat sama sekali. Ya, dia pucat. Lalu dia dengarlah suara ucapan. Ya, dan ketika dia dengar suara ucapan itu, dia jatuh pingsan. Ya, jatuh pingsan. Dan mukanya jatuh ke tanah tertelungkup. Kemudian apa? Ada satu tangan menyentuh dan membuat dia bangun. Lalu apa? Oknum yang menyentuh ini ya berkata, Daniel, engkau orang yang kukasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu. Berdirilah pada kakimu. Lalu apa? Ketika hal itu dikatakan, berdirilah Daniel, tapi kakinya gemetar. Lalu malaikat tadi ini mengatakan, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Ya, lalu apa? Di ayat 13 dikatakan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua kita industri. Ini satu contoh bahwa ada satu pada peristiwa-peristiwa di mana kita sebagai ya level setingkat manusia tidak sanggup mengetahui ini ya, tidak sanggup mengetahui atau tidak diizinkan oleh Allah. Bahkan Daniel, sosok yang katakanlah orang yang benar di hadapan Tuhan, ya pingsan 3 minggu bergabung, pingsan dia. Ini artinya gini, Daniel, ini bukan ranahmu. Ini bukan kelasmu gitu ya. Ini bukan kelasmu. Ya, karena apa? Pemimpin Raja Persia ini artinya melambangkan penguasa kegelapan itu. Sedang sedang ber apa? Sedang berdebat, sedang beradu kuasa, ya, sedang beradu kuasa dengan malaikat ya, ya dengan malaikat. Jadi datanglah Mikael ya, Mikael ini sering digambarkan sebagai apa? Sebagai pemimpin atas semua malaikat, yaitu apa? Yesus sendiri. Yesuslah yang membantu. Ya, jadi pemirsa The Save Ministry ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh bahwa memang benar, real, nyata, ada ada apa? Ada pertentangan besar antara penguasa yang tidak kelihatan, ya, penguasa kosmis yang tidak kelihatan. Bahkan selevel Gabriel pun harus tertahan 3 minggu berhadapan dengan apa? Dengan pemimpin Raja Persia itu. Artinya beberapa pelajaran yang kita ambil. Daniel sendiri tidak diizinkan Tuhan saat itu. Karena apa? Ini bukan levelnya dia. Ini level pertentangan kosmis.
Lalu yang kedua, jangan pernah sepele. Ya, jangan pernah anggap enteng. Jangan pernah sombong. Jangan kita pikir bahwa setan bisa kita kalahkan oleh kekuatan kita. Setan atau Lucifer itu bukanlah lawan kita yang seimbang. Ya, bukan lawan kita seimbang. Jangan salah cari lawan istilahnya. Ya, jangan salah cari lawan. Babak belur kita nanti, babak belur. Kita adalah objek. Ya, kita hanya manusia yang lemah. Ya, kalau kita mau dalam bahasa Jawa petantang petenteng, sok hebat, ya sok jago bahwa siapa setan saya mau lawan. Ya, jangan, itu bukan lawan kita. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, tidak ada musuh yang terlalu besar di hadapan Allah. Itu satu. Ya, jadi bahkan seorang malaikat pun bisa tertahan kok, apalagi kita. Ya, malaikat tertahan 3 minggu. Daniel yang sudah begitu suci hidupnya, yang tidak melakukan kesalahan, dia saja pingsan, nggak sadar, nggak diberi hak kepada Tuhan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Apalagi kita yang masih sering jatuh tertelungkup kita ke dalam dosa, mungkin jatuh tertelungkup ke lumpur bisa saja kita nggak bangun-bangun berapa lama. Ya, tidak usah sombong. Kita mau coba-coba menganggap bahwa setan itu lawan kita yang seimbang. Jangan main-main. Hanyalah melalui pertolongan Tuhan. Demikian pengertian dan juga penerapan dari pelajaran hari ini. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai naga di Kitab Wahyu. Siapa naga yang digambarkan di dalam Kitab Wahyu ini? Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Silakan, Pak. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Siapa sih sebetulnya naga di dalam kitab Wahyu ini ya? Jadi memang iblis itu sebetulnya Beatrice digambarkan sebagai naga besar yang menentang Allah dan yang menyesatkan dunia ini ya. Dan mari kita baca coba dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9 supaya kita tahu betul. Dan naga besar itu si ular tua. Si ular tua ini merujuk kepada ular yang menggoda Hawa ya, menggoda Hawa sehingga kejatuhan yang pertama. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini kapan ini terjadi? Yaitu ketika terjadi pertentangan, peperangan di surga ya. Dan Lucifer beserta dengan sepertiga malaikatnya itu dilempar ke bawah, dilempar ke bumi. Jadi sudah dikeluarkan dari surga beserta dengan sepertiga malaikat-malaikat. Jadi naga yang ada di dalam kitab Wahyu itu adalah iblis atau setan atau Lucifer dengan sepertiga malaikatnya. Nah, apa yang dilakukan oleh iblis ini ya? Yaitu iblis atau naga ini sebagai penguasa di balik kerajaan duniawi yang mana tujuan mereka itu menganiaya umat Allah sepanjang masa. Jadi iblis atau naga ini dia ikut berperan dalam menggoda kerajaan-kerajaan sehingga tidak heran banyak kerajaan-kerajaan yang saling berperang satu sama lain, kemudian saling menjatuhkan. Itu adalah upaya juga daripada setan ya, turut serta mengambil bagian. Supaya apa? Supaya dia memiliki pasukan yang banyak, pengikut yang banyak. Jadi bukan hanya malaikat tetapi manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu ikut kepada setan. Sehingga tujuan akhir setan itu bahwa banyak yang menyembah dia itu terwujud dan keinginan dia ingin menjadi seperti Allah itu juga terwujud. Inilah agenda yang besar yang dilakukan oleh setan. Apa yang dilakukan dia adalah dia memberikan kuasa kepada binatang yang keluar dari laut. Binatang yang keluar dari dalam laut ini diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan, menghujat, dan diberikan satu kuasa. Iblis dan naga memberikan kuasa kepada binatang itu ya. Dan tentunya binatang ini yang sudah diberikan kuasa oleh naga ini menganiaya umat-umat pilihan ya. Banyak sekali kalau kita belajar tentang histori
sejarah pada masa lalu banyak sekali ya, ada kegelapan waktu tertentu ya. Jadi iblis atau naga ini memberikan satu kuasa atau kewenangan memerintah kepada binatang, yaitu kekuatan politik, agama, dan duniawi. Kuasa ini digunakan untuk merampas ibadah yang sebetulnya sejatinya ini adalah hak milik Allah. Dan binatang itu menghujat nama Allah, dia juga berperang melawan bahkan mengalahkan orang-orang kudus. Setidaknya pada masa-masa tertentu. Otoritas dan wilayah kekuasaan sedunia ini diberikan kepadanya oleh naga, si penguasa yang merebut kekuasaan atas dunia ini. Kalau kita lihat di sini, seakan-akan Tuhan itu apa ya, membiarkan ya, membiarkan. Ini seakan-akan ya, seakan-akan membiarkan. Tapi memang itu aturan main ya. Tadi ya dijelaskan oleh panelis saudara Elvin. Ini pembicaraan tingkat tinggi ya, tingkat dewa lah. Levelnya itu bukan di level dunia, tetapi ini alam semesta ya, kosmis itu ya. Ada satu aturan-aturan yang membatasi bahwa memang Tuhan itu sengaja memberikan pur kepada iblis untuk menyatakan karakter dia yang sebenarnya. Sehingga kesempatan itu diberikan kepada Lucifer. Dan Lucifer gunakan ini, kesempatan ini untuk membangun pasukannya dia, kerajaannya dia, itu sesuai dengan keinginan daripada Lucifer itu sendiri. Dan Lucifer tahu waktunya itu sangat singkat, dibatasi. Jadi ada aturan, ada pembatasan, ya sudah, kamu akan gunakan mencoba untuk menggoda orang-orang yang ada di dunia ini dalam waktu sekian ya. Ada satu batasan-batasan yang diberikan ya, diberikan oleh Tuhan. Sebetulnya Tuhan juga memonitor ya, tapi bukan berarti itu mengurangi kuasa daripada dia ya. Tuhan masih mengawasi akan tindakan-tindakan daripada setan itu sendiri. Kalau kita lihat Wahyu di dalam 12 ayat yang ke-12, di situ setan tahu bahwa waktunya itu sangat terbatas. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi aturannya itu adalah dibatasi oleh waktu ya. Waktunya sudah singkat. Setan menggunakan waktu yang diberikan kesempatan yang ada ini untuk menggoda umat manusia. Sudah sampai di mana gitu ya. Sampai di mana. Tapi Tuhan juga tetap memonitor akan tindakan yang dilakukan oleh setan beserta dengan malaikat-malaikatnya. Tuhan masih tetap mengawasi. Jadi tidak mengurangi esensi daripada kuasa daripada Tuhan. Dan itu diberikan kepada setan sehingga setan ini merasa bahwa dia adalah penguasa ya sementara yang ada di bumi ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan main dalam kisah Daniel dan sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai kasus seperti apa dalam kasus Pak Tobi. Menyambung yang sudah dijelaskan panelis saudara Fajar tadi mengatakan bahwa Allah itu memberikan kesempatan kepada iblis untuk membuktikan bahwa tuduhan dia itu salah, gitu ya. Jadi, nah sekarang kita masuk kepada kasus Ayub. Kalau dalam bahasa kita manusia, Ayub inilah sekarang contoh korbannya, gitu ya. Contoh korbannya dari bagaimana Allah mengizinkan si Lucifer ini mau membuktikan tuduhanmu benar atau enggak, gitu ya. Nah sekarang, nah kita tahu ya persis, kita tahu bagaimana kisah Ayub ya. Ya, ada paling tidak ada 4 hal yang boleh disampaikan kepada kita di dalam satu kisah Ayub ini. Pertama, sepertinya dikatakan ada adegan ya, ada adegan majelis surgawi. Ya, jadi kan kalau kita tahu bahwa satu waktu terjadi percakapan bukan ya, terjadi percakapan antara Allah dan iblis ya. Ini kan ada makhluk surgawi lain yang terlibat. Jadi anggaplah dalam bahasa manusia, hei iblis iblis gitu ya. Dari mana lu? Ya gitu ya kira-kira dari mana aja. Saya baru mengelilingi bumi ini. Nah, lalu kemudian yang kedua ada beberapa perselisihan ya, ditandai dengan fakta dikatakan apa? Allah bertanya, iblis, kamu perhatikan nggak hambaku Ayub itu? Gitu ya. Kamu perhatikan nggak hambaku Ayub itu? Nah, jadi dia kasih pertanyaan ini ya kepada siapa? Kepada iblis. Ya. Lalu yang ketiga, walaupun dikatakan Ayub memang tidak bercela,
Ya, tapi iblis bilang, ya jelaslah Ayub setia tetap nurut samamu gitu ya. Ya apa? Dia nggak ada kurangnya ya jelas aja dia setia. Gitu. Nah, itu ya ini adegan yang ketiga ya. Lalu keempat, iblis menuduh bahwa perlindungan Allah terhadap Ayub tidak adil ya. Ini nggak adil ini. Dia bilang, bagaimana dia tidak setia? Kau kasih semuanya dia. Kau kasih kekayaan ya, kau kasih kekayaan. Nah, lalu apa? Allah tanggapilah tuduhan iblis itu. Oke, kalau begitu silakan ya, silakan kamu uji hambaku itu. Tapi aturan mainnya ya, aturan mainnya jangan kamu pernah sentuh nyawanya. Oke ya, jangan pernah kamu sentuh nyawanya. Lalu kita lihat ya, apa yang terjadi? Apakah yang dikatakan Lucifer itu bahwa dikatakan Allah itu kejam, Allah itu tidak adil, apakah terbukti? Malah apa yang terjadi? Lucifer sendiri yang termakan omongan. Bagaimana caranya dia untuk menjatuhkan si Ayub? Iblis, kalau dalam pelajaran kita, iblis mendatangkan banyak malapetaka terhadap rumah tangga Ayub. Sebenarnya yang jahat siapa? Iblis, ya kan? Dia datangkan malapetaka, malapetaka. Ya, dia uji, apa dia coba itu. Tapi apa? Ayub teruji di setiap kasus. Dia selalu apa? Memuji Allah. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya, dia bahkan diejek. Bukan hanya itu, orang terdekatnya, istrinya pun sendiri sampai mengatai dia gila. Ya, jadi ini salah satu contoh ya, contoh real bagaimana tadi seperti dijelaskan pada Saudara Fajar, Allah ini memberi kesempatan, tapi mungkin bagi kita manusia kok nggak fair ya Tuhan, kok kayak jadi mainan kami Allah bikin gitu ya. Ayub kok jadi mainan Allah bikin gitu ya. Istilahnya gini, Ayub lagi baik-baik, tanpa sepengetahuan dia ngobrol tuh Allah sama iblis. Nih, tuh ambil tuh. Kerjain tuh anak apa istilahnya kerjain tuh anak buah gue. Ya, ya kalau orang Jakarta bilang kerjain tuh anak buah gue. Kira-kira kayak apa itu nanti? Ya kan? Artinya lo ini dia udah baik-baik tapi inilah ini yang kita katakan tadi. Inilah hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Ada kesepakatan-kesepakatan pembicaraan tingkat tinggi di antara penguasa kosmis, penguasa yang sebenarnya dengan yang ngaku-ngaku penguasa ini. Ya, ya ada kalau dikatakan sih ada beberapa aturan main diterapkan. Tapi apa? Satu, ya, walaupun ada banyak parameter dipakai, tapi Allah tetap konsisten. Ya, Allah tetap konsisten bahwa Allah tidak pernah melanggar prinsip kasih. Ya, Allah tidak pernah melanggar prinsip kasih yang dia sepakati atau dia nyatakan kepada manusia karena Allah landasan pemerintahan Allah memang adalah kasih. Jadi kalaupun tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalaupun tadi Allah mengizinkan penguasa kegelapan ini menguji hamba-hambanya, ya, tapi Allah tetap melakukan itu dalam koridor kasih. Aturan main Allah tetap adalah kasih. Mau membuktikan bahwa dia bukan Allah yang otoriter, mau membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang kasih, dia memberikan apa? Dia memberikan pertolongan kepada umatnya yang berseru kepadanya. Mengapa Ayub bisa tetap menang? Karena Ayub tetap bergantung kepada Allah. Maka Allah konsisten dengan aturan mainnya. Karena Ayub selalu bergantung kepada dia, maka Allah menangkan Ayub. Kalau seandainya Ayub tidak bergantung kepada Allah, maka dia akan ditawan oleh setan. Inilah pelajaran yang kita dapat dari kasus Ayub ini. Demikian pemirsa The Save Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, kita akan mempelajari topik berikutnya, yaitu berjudul Penguasa dalam kurung sementara dunia ini. Apa arti dari judul ini? Bukankah penguasa kita yang utama adalah Tuhan Yesus? Pak Fajar bisa bantu untuk menjelaskan akan topik kali Ya, ini. Beatrice dan pemirsa, The Safe Ministry ya. Penguasa kemudian ada kurung buka, kurung tutup sementara dunia ini. Artinya itu ya dia sebetulnya seakan-akan ya, seakan-akan itu diberikan kewenangan, kekuasaan untuk menguasai bumi ini. Tapi hanya sementara aja.
Berarti kan pada akhirnya itu akan diambil alih ya. Jadi kita bahas di sini adalah penguasa sementara itu ya setan ya. Kalau saya lihat ya, saya coba cermati dalami pelajaran ini, sebetulnya karakter daripada Tuhan yang kita sembah itu sangat luar biasa sekali. Bukan hanya kepada manusia ya, bahkan kepada iblis pun dia kasih kesempatan, yaitu diberikan dipur ya, ya sudahlah iblis, kamu ya gunakan ya apa yang kamu mau lakukan silahkan gitu ya. Ini satu bentuk kasih yang luar biasa ya dari Tuhan kepada iblis. Itu saya coba pahami, mengerti ya. Oh, ternyata bukan hanya kepada manusia saja ya, bahkan kepada iblis diberikan kesempatan ya. Ini kan pembicaraan yang luar biasa ya. Tuhan memang sangat begitu misteri untuk memahami akan karakter kasih Tuhannya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Tapi setan juga gunakan karena memang dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Jadi memang dia juga harus mengetahui aturan atau batasan-batasan yang ada yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Nah, Tuhan itu memberikan izin kepada iblis itu untuk bertindak ya, sesuai dengan apa yang dia maui. Nah, sebetulnya ini juga seakan-akan mengurangi akan porsi daripada Tuhan, tidak bisa mengintervensi daripada apa yang dilakukan oleh setan. Akan sangat sulit sekali ya. Memang ada beberapa batasan-batasan sementara yang diberikan kepada iblis, tapi Allah secara moral telah seakan-akan sudah membatasi tindakannya di masa depan. Namun tidak mengurangi akan sifat aslinya ya. Sifat aslinya tadi panelis Saudara Elvin katakan bahwa kasih Tuhan itu sangat betul-betul sangat murni ya. Tidak mengurangi ya, tidak mengurangi akan kuasa aslinya, yaitu tentang kasih. Nah, kalau kita tahu bahwa setan itu adalah penguasa sementara dunia dan dia bertindak sesuai dengan keinginan hatinya, dengan sepertiga malaikatnya, kemudian dia menggoda seluruh umat manusia supaya menjadi pengikut daripada setan, dan setan akan disanjung kemudian dipuja sehingga dia bisa menyatakan kepada Allah, ini ternyata anak buah kamu, ciptaan kamu ini adalah sekarang menjadi pengikut aku. Dan setan akan merasakan bangga. Tapi jangan salah, Tuhan juga masih memiliki satu umat yang betul-betul yang setia ya, yang umat yang betul-betul setia. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam perjanjian baru juga menguraikan pertempuran ya antara kerajaan dan kerajaan terang dan iblis. Sebetulnya Yesus yang sudah diutus itu akan membangun sebuah kerajaan yang tentunya akan mengalahkan iblis pada akhirnya. Namun ada beberapa aturan maupun aturan main ya atau batasan-batasan, yaitu aturan main kebebasan untuk memilih berlaku dan aturan lain yang tidak kita ketahui. Tapi ada sesuatu hal yang perlu kita simak di sini ya. Mengapa Tuhan memberikan aturan ini kepada penguasa sementara ini ya? Dan seakan-akan Tuhan itu tidak bisa mengintervensi untuk hal itu. Namun kita lihat di sini ada beberapa aturan yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama adalah bahwa Tuhan tetap memberikan kebebasan memilih kepada makhluk ciptaannya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Meskipun setan berusaha dan sepertiga malaikatnya itu melancarkan aksinya, tapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada yang umat yang sisa ya untuk menggunakan hak pilihnya dia. Apakah dia mau mengikuti Yesus atau malah justru tergoda dengan mengikuti setan. Kemudian batasan yang kedua adalah mengenai perjanjian aturan main. Terus terang aja sebagai umat Tuhan kita tidak tahu pembicaraan di level tinggi itu seperti apa. Aturan main antara antara Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi dengan setan yang memberontak gitu ya. Aturannya seperti apakah? Apakah dia dibatasi oleh waktu ataukah ada beberapa kesepakatan-kesepakatan kita tidak tahu. Tetapi itu sesuatu hal yang sangat 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 misteri. Tapi yang jelas setan hanya diberikan satu kesempatan. Ada waktu tertentu yang dibatasi oleh Allah itu sendiri. Nah, hambatan dan keterbatasan terhadap tindakan ilahi ini mempunyai satu implikasi yang sangat signifikan terhadap kemampuan moral Allah untuk mengurangi dan atau menghilangkan kejahatan di dunia ini. Oleh karena itu kita dapat melihat kejahatan dan penderitaan yang ya terus berlanjut ya, karena memang
memang Tuhan memberikan, dia kasih kesempatan itu semuanya kepada setan, yang tentunya dapat menyebabkan banyak orang, bahkan kita, meragukan akan keberadaan Allah dan kebaikannya. Di mana Tuhan? Kok sampai sekarang masih ada kejahatan-kejahatan terus berlangsung ya? Di mana Tuhan akan kekuasaannya? Apakah kita justru akan meragukan akan kasih Tuhan? Padahal itu yang dimauai oleh setan ya. Tetapi Allah tetap menggunakan kekuasaannya, menggunakan kasihnya kepada kita semuanya, yang pada akhirnya kita tahu keadilan itu akan ditegakkan. Kita dapat lebih memahami mengapa segala sesuatu kejahatan itu terjadi. Setidaknya sampai kemenangan Allah yang terakhir terhadap kejahatan. Keadilan itu akan ditegakkan. Dan kita tahu bahwa ya konsekuensinya, kalau setan itu dia menggunakan kesempatannya dia untuk menggoda seluruh manusia, keadilan Allah ya sudahlah. Itu pilihan daripada setan dan seluruh umat-umat Tuhan yang menjadi pengikut setan, maka itu akan, kebinasaan itu akan terjadi dan keadilan itu akan ditegakkan. Kita tahu bahwa di ujungnya ini mau lari kemana semuanya? Ujungnya ya setan, semuanya itu akan dibinasakan. Itu adalah keadilan Tuhan. Kenapa kejahatan, penderitaan itu sampai sampai sekarang ini masih terjadi? Ya memang untuk menunjukkan bahwa karakter sifat dari Lucifer yang sesungguhnya itu akan terkuak, dan seluruh alam semesta menyaksikan dengan kepalanya sendiri bahwa tindakan yang dilakukan setan itu bertentangan sekali dengan karakter kasih daripada Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari mengenai batasan dan aturan. Bahkan dalam Allah bertindak itu memiliki batasan dan aturan ternyata. Mari kita dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Ya, kita melanjutkan tentang batasan dan aturan ini ya. Tentunya tidak terlepas dari pertentangan kosmis antara yang baik dan yang jahat, pertikaian antara karakter Allah, dan fitnah dilancarkan oleh iblis mengenai kasih Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang otoriter, Allah yang kejam. Dia memaksakan kehendaknya supaya seluruh penghuni alam semesta itu harus mengikuti hukum-hukum Tuhan yang sangat begitu berat. Dan fitnah ini selalu didengung-dengungkan Lucifer kepada sepertiga malaikat maupun kepada seluruh manusia di atas muka bumi yang sudah jatuh dalam dosa. Bahwa Allah itu sangat tidak adil. Allah itu tidak memiliki satu kasih, tidak memiliki kebaikan sama sekali. Nah, bagaimana cara Allah itu mengalahkan tuduhan ini? Cara yang terbaik dari Allah untuk mengalahkan tuduhan daripada setan ini adalah dengan melakukan penyelidikan yang bebas. Tentunya ya terbuka ya, maupun adil ya, seadil-adilnya. Bagaimana caranya? Diberikan kesempatan setan itu untuk menunjukkan karakter dia sesungguhnya. Tujuannya apa? Supaya apakah dia memang memiliki satu agenda yang terselubung, kemudian apakah tuduhan daripada fitnah daripada setan ini terbukti atau tidak, ataukah justru malah Tuhan itu sendiri menunjukkan kasih yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa Tuhan ketika dia mengirimkan anaknya yang tunggal, dia rela untuk berkorban, itu sudah merupakan satu templakan yang sangat keras bagi setan itu sendiri. Bagaimana Tuhan yang ada di surga itu menjelma menjadi manusia dan rela untuk mati. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, tentunya Allah juga menyetujui aturan main yang berlaku di dalam pertikaian ini ya. Jadi berikan kesempatan kepada setan untuk melancarkan aksinya. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak memonitor tindakan daripada setan, ataukah aturan-aturan batasan. Seperti halnya tadi Ayub ya, jangan kau ambil nyawanya. Coba kamu uji, kamu tes, kamu berikan godaan, pencobaan, dan penderitaan, tapi jangan nyawanya. Ini kan sebuah satu aturan atau batasan yang diberikan Tuhan kepada setan. Nah, kemudian jalan satu-satunya aturan main yang dinamis yaitu berkaitan dengan iman dan doa kita itu sendiri. Tentunya kalau kita mau pengen tetap setia kepada Tuhan, ya kita tetap beriman kepada Dia. Bagaimana caranya kita tetap beriman? Kita juga tetap bersekutu dengan Tuhan ya. Karena Tuhan yang memiliki satu
kuasa yang luar biasa melalui iman dan doa itu yang akan menjadi penopang bagi kita sebagai penahan ya atas godaan yang dilancarkan oleh setan. Doa tentunya akan membawa perubahan di dunia ini dan membuka jalan bagi ilahi untuk melakukan satu tindakan. Iman dan doa bukan satu-satunya sebuah faktor ya, tetapi merupakan satu aturan yang main yang bisa tentunya membatasi Allah itu bertingkah. Kalau kita tidak memiliki apa iman dan doa, tentunya ya sudahlah. Berarti setan Lucifer yang akan bertindak, dia bisa menggoda semua manusia. Tapi ketika kita memiliki iman yang penuh dan doa, Tuhan akan memberikan perlindungan. Kalau kita lihat pemirsa The Safe Ministry dan saudara Beatrice, bisa jadi kita itu akan menjadi objek. Objek apa? Objek pertentangan antara Allah dan setan. Seperti halnya dengan Ayub menjadi satu objek pertentangan. Barangkali kita sebagai umat manusia, mungkin ya kita akan jatuh dalam godaan. Bahkan ini akan menjadi satu objek pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Tetapi jangan khawatir, Tuhan akan memberikan satu perlindungan. Jika kita memiliki satu iman dan doa yang sungguh-sungguh, hanya satu-satunya menjadi satu aturan dan batasan. Aturannya ya udahlah, kalau kita beriman dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu perlindungan. Dan itulah aturan yang diberikan. Jika kita mengikuti itu, maka kita tidak akan jatuh dalam dosa. Setan pasti juga tidak akan menggoda kita lagi. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, tetaplah beriman, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, karena itu menjadi satu senjata bagi kita untuk bisa menahan akan godaan setan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ketika kita jatuh selalu ke dalam dosa dan sekarang ini kita adalah tawanan yang sah dari iblis. Ya, kita masih berada di tawanan dosa. Walaupun misi Kristus pada waktu dia mati dan bangkit, kita sudah berhak mendapatkan keselamatan. Namun ketika bumi dan dunia ini masih dikuasai dosa, kita masih berada di dalam tawanan iblis. Nah, Kristus punya misi apa? Menyelamatkan tawanannya, ya, menyelamatkan tawanannya. Nah, oleh karena kecenderungan sifat kita yang sudah berdosa ini, kita juga punya kecenderungan atau tendensi untuk selalu jatuh ke dalam dosa. Belum lagi setan ya selalu selalu aktif, berkeliling dia mencari mangsanya, ya, menerkam kita supaya kita bisa jatuh ke dalam cengkeraman tangannya. Seperti yang kita katakan tadi, iblis bukanlah lawan kita yang seimbang. Hanya dengan kekuatan Allah kita bisa akhirnya kita bisa lepas dari cengkeraman setan dan kita bisa mengalahkan iblis itu. Jangan pernah anggap sepele, ya. Jangan pernah anggap sepele atau mungkin menganggap itu hanya tipuan, hanya bohong belaka yang mengatakan ada kekuatannya iblis. Iblis ya punya kekuatan, ketika kita lengah maka dia akan mencengkeram kita. Hanyalah ketika kita dengan rendah hati memohon pertolongan Tuhan, kita berhasil mengusir iblis. Tapi kalau kita merasa sombong, merasa yakin kita bisa mengalahkan, kita tidak akan bisa memenangkan perlawanan yang dibuat oleh iblis. Pemirsa The Safe Ministry, ada aturan main yang sudah disepakati oleh penguasa sesungguhnya dengan penguasa kegelapan. Namun kabar baik bagi kita adalah selama kita mengandalkan kasih Allah, Allah adalah Allah yang tidak berubah dengan aturan mainnya. Kasih-Nya akan memenangkan kita. Kasih-Nya yang akan merangkul kita. Kasih-Nya yang akan melindungi kita dari serangan iblis yang begitu jahat, begitu kuat, ya, begitu kuat untuk menarik kita. Dia punya daya tarik yang luar biasa. Baik sadar maupun tidak sadar, dengan mudah kita akan tertarik. Karena apa? Karena kita ini punya kecenderungan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu,
bergantunglah sepenuhnya dengan rendah hati. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus Allah agar kita diberi kekuatan. Hanya itu pertolongan kita, hanya itu. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kita harus rendah hati. Harus rendah hati karena kalau tidak rendah hati, Allah tidak bisa mengerjakan pekerjaan keselamatan itu di dalam diri kita. Biarlah kita boleh dikuasai oleh Roh Allah sehingga kita datang rendah hati. Kita boleh memenangkan pertarungan yang sedang terjadi ini, pertentangan kosmis yang luar biasa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas aturan main akan tindakan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Ya Bapa di sorga, kami menyadari Tuhan melalui pelajaran dalam 1 minggu ini bahwa kami bukanlah siapa-siapa. Kami tidak memiliki kekuatan apa-apa Tuhan. Kalau bukan kami bergantung kepadamu Tuhan, maka kami dalam sekejap bisa jatuh ke dalam cengkeraman setan yang begitu aktif berkeliling untuk mencari mangsanya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kami menyadari aturan-aturan main yang Allah sudah tetapkan. Engkau sebagai penguasa di dunia ini. Jika kami tetap setia kepadamu, kami tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Itulah aturan main yang kami harus ingat. Jika kami datang dengan rendah hati, mau diubahkan oleh Roh Kudus-Mu, kami akan Engkau menangkan menghadapi si iblis yang jahat ini Tuhan. Biarlah kami menyadari kelemahan kami, sehingga kami bergantung selalu kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang baik ini mengingatkan kami, agar kami menyadari bahwa Engkau begitu kasih kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu dan juga suatu jawaban yang pasti, Tuhan akan memenangkan kami, mengirim Roh Kudus-Mu selalu kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan akan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita dan akan memenangkan kita. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Dan juga tinggalkan pesan agar kami bisa berkomunikasi lebih lagi dengan pemirsa The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.